Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang selayaknya selalu membasahi lidah kita, disebabkan dengan kalimat inilah menjadi sempurna kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya yang melembutkan hati kita, yang melembutkan jiwa kita dan anggota badan kita untuk tunduk kepadanya. Disebabkan hal ini tidak bisa dibeli dengan harta dunia dan segala isinya. Untuk menundukkan diri kepada Allah, seandainya seseorang diberikan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi untuk tunduk kepada Allah, itu belum tentu bisa menundukkan dirinya kepada Allah SWT. Maka kenikmatan untuk tunduk kepada Allah adalah kenikmatan yang terbesar dan rezeki yang paling mesti untuk kita kejar. Dan di pertemuan kali ini, dari kenikmatan kebaikan yang Allah inginkan kembali kepada kita adalah mempelajari agamanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan yang banyak kepadanya, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Dan di saat ini Allah menyebutkan kita untuk duduk-duduk sejenak untuk mempelajari agama Allah, khususnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Di pertemuan kali ini kita akan membahas dari nama-nama Allah SWT, As-Subuhun Al-Quddus, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha. Apa dari makna subuh? Kata para ulama bahasa, subuhun qudusun bimakna al-munazzah wa tahar. Allah yang Maha Suci dan Maha Bersih. Dari apa? Dari segala sesuatu. Allah Maha Suci pada zatnya dari segala kekurangan. Sebagaimana yang dinisbatkan oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya misalnya Allah memiliki anak. Maha Suci Allah dari memiliki anak. Bahwasanya orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah itu terikat. Maha Suci Allah dari terikat. Siapa yang berani mengikat tangan Allah? Maka dari itu, dari ibadah orang Yahudi ketika mengeluarkan zakat, mereka melemparkan hartanya ke langit. Dia mengatakan apa yang terlempar di langit itu untuk Allah, dan apa yang jatuh ke bumi itu untuk kami. Ini adalah pelecehan kepada Allah SWT. Dan di antara lagi pelecehan kepada Allah SWT, seseorang beribadah kepada selain Allah yang memberikan segala sesuatu kepadanya. Ini di antara hal yang mesti disucikan Allah SWT. Mensucikan kepada Allah SWT adalah mensucikan untuk beribadah kepada selainnya. Mensucikan untuk tidak mentakabburkan diri di hadapan Allah SWT dan di hadapan makhluknya. Di antara kalimat Subuhun Quddus itu terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Misalnya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jum'ah, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Sesungguhnya segala sesuatu apa yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah SWT. Al-Malikul Quddusus Azizul Hakim. Dan Allah yang Maha Suci, yang Maha Merajai, lagi Maha Mulia, lagi yang memberikan, yang Maha Hakim. Ini diantara kesucian bahwasanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah SWT. Bagaimana tasbihnya? Tasbihnya matahari diperintahkannya terbit dari timur, tenggelam dari barat. Di kemudian hari diperintahkan akan terbit di tempat terbenamnya. Tasbihnya, ketaatannya itu adalah tasbihnya. Sebagaimana dikatakan juga oleh Ibnu Abbas, bahwasanya pintu dengan suaranya, kicauan dari burung-burung itu adalah tasbih mereka kepada Allah SWT. Sebagaimana kisah Nabi Daud ketika membaca Taurat, berzikir kepada Allah, membaca Zabur dan berzikir kepada Allah, itu adalah tasbih seluruh penduduk langit dan bumi. Siang dan malam bergantinya itu adalah tasbihnya kepada Allah SWT. Begitu juga kita. Maka dari itu, dari rukuk sujud kita itu kalimat-kalimat tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu semuanya pengagungan, pensucian kepada Allah SWT.
Dan di antara lagi di ayat lain kata Allah Azza wa Jalla, "Huwal Malikul Quddusus Salamul Mu'min." Ini di surah Al-Hasr. Dan di antara kesucian Allah yang paling layak adalah kesucian Allah dari kenafian dan sifat maha sempurna. Dan kesucian Allah dari segala aib dan kekurangan. Allah maha suci dari segala aib dan kekurangan. Berbeda dengan makhluknya. Dan ini dinisbatkan sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Intinya di antara kalimat tasbih ini hal yang menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari perkara segala kepunahan dunia. Sebagaimana dari Zannun, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, dari kegelapan di atas kegelapan, kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan. Apa bacaannya sehingga dia bisa keluar dari perut ikan? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim kepadamu. Kalimat kata subhana ini hendaknya selalu membasahi lidah kita, yang mengakibatkan akan membahagiakan kita dunia, alam barzah dan akhirat, dan akan mengeluarkan kita dari segala kesempitan menjadi keluasan, kesengsaraan menjadi kebahagiaan, dan segala hal-hal yang kita tidak inginkan itu kita akan dijauhkan, dan segala yang kita harapkan akan didekatkan. Itu semoga dengan kalimat-kalimat ini bisa mengingatkan kepada kita tentang pentingnya untuk terus bertasbih, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Udzurullaha dzikran katsira." Berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah, mengagungkanlah engkau kepada Allah, sucikanlah Tuhanmu pada siang dan petang hari. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.